Oke, udah on. Kayaknya yang lain belum datang deh. Tunggu bentar deh. Dasar? Is that you? Loh, Loh, kok kok kamu, Gap? bukannya hari ini aku kok sama Joman? Bukannya, katanya hari ini aku sama Jasar. Masa sih? Coba aku cek schedule deh. Coba, Apa aku coba. yang salah? Tadi katanya aku sama Jasar, dikasih taunya. Coba, Hmm. coba. Mana Jasar? Jas? Halo J. Sorry, gue Oh, dari tadi laptopnya ada yang error Zoom-nya. Loh, kok ada Gaby? iya. Kok ada Gaby sih di sini? Bukannya kita ya Iya, hari ini ya? Tadi makanya. aku kira aku Yo, hari Gap. ini sama... Tuh kan ada Joman. Yo. Oh, loh kok? Tuh. Lah, halo guys, kembali lagi bersama gue Joman. Dan gue Gaby di Cenat Cenut. Cerita anak Tuhan, celotehan bermutu. Nah, hari ini kalau kalian udah lihat promo pic yang di Instagram, kalian pasti udah tahu dong. Ini tuh apa ya? Acaranya tuh episode hari ini tuh bukan episode biasa aja. Ini tuh episode spesial. Mm-mm. Kalau kalian nggak tahu, artinya kalian nggak lihat Instagram kita. Makanya jadinya daripada kita berdua doang, kurang seru ya nggak, Man? Iya dong. Makanya, jadi kita udah langsung aja, nggak usah tunggu-tunggu lagi, nggak usah lama-lama lagi, kita panggilin aja dua host sesepuh kita. Iya, silakan. Halo. Halo. Gue Jashar. Dan gue TJ. Dan kita berempat akan nemenin kalian di episode spesial ini. Yeay. Halo semuanya. Halo. Halo, Halo. baru Halo. pertama kali ya kita berempat kayak gini ya, guys. Yoi. Rame juga ternyata ya. Yoi. Lumayan. Dan juga, by the way, Merry Christmas guys. It's a bit, ya kayak beda dikit-dikit lah. Tapi it's still the holiday season. Merry Christmas. Nggak kerasa ya. Merry Christmas. Gak berasa apanya, Ci? Udah 20. udah berasa banget sih ini tiba-tiba udah Desember gitu loh, 2020. Kayak I just feel like this year actually berasa yang paling it's so long yet it's so short at the same time. I was just about to say the same thing. Kayak berasanya yes akhirnya udah di ujung tahun tapi at the same time udah mau habis tahunnya. Kalau misalnya boleh summarize nih kira-kira kayak how's 2020 sih kayak for you guys? Kalau buat gue nih kayak personally ya, kayak this is the year that I learn a lot more about my husband Andre. Oh, iya, ini 2020 ini itu nggak sih first year lu di mana lu benar-benar kayak dari Januari sampai Desember kayak full marriage life? Iya ya, bener juga. Ya nggak sih? Lu nikah tahun lalu kan? Iya, gue married Mei Summer tahun lalu 2019. ya? Iya. Berarti ini benar-benar kayak the full year di mana lu bareng sama Andri kayak kayak marriage life. How is it so far? So far good. This year kayak beda banget sih. Karena yang kayak, ya semua orang udah pada tahu lah ya, kita semuanya kayak kerja dari rumah mostly gitu. Gue nggak pernah sebelumnya kerja dari rumah gitu. Jadi kayak this year gue benar-benar baru tahu kayak, oh ternyata kayak gara-gara gue sama Andri kerja sama-sama di rumah, gue baru tahu dia tuh kalau kerja tuh kayak gimana sih personality-nya. Asik. Makin sayang dong, Ci. Asik gak? Atau makin kesel? Let's just say kayak it's an interesting thing yang gue pelajarin. Gitu sih. Emang you dulu kayak sama Ko Andri kayak beda gitu, akhirnya kayak when he's not working terus you nggak working, kayak how different is it emang Ci? Gak tahu beda sih ya kayak karena gue biasa cuma ngeliat dia pas lagi kayak nggak kerja gitu kan. Kalau gue kerja kan gue dulu kerja ke kantor gitu. Sekarang gara-gara di rumah sekarang gue juga ngeliat kayak oh dia tuh kalau kerja kayak gini ya orangnya kayak beda banget gitu. Is this Tapi ya itu sih. Is this something that you expect before kayak lu nikah? Kayak is this kind of life? Iya. Maksudnya bedanya nggak sampai gede sih menurut gue kayak cuma habit-habit kecil aja gitu. Okay. Intinya makin mengenal lah gitu ya. Iya, makin mengenal di area-area yang kayak
lebih ke arah habit gitu, yang kayak something yang, gue nggak pernah tahu dia ada habit ini gitu sebenarnya. Oh, gitu. Asik. Hmm, Tapi ya, speaking little. of marriage nih. Tadi kan ini lagi ngomongin marriage kan. Mm-mm. I tuh jadi keinget kemarin itu, I tuh di-emailin sama my campus. Kita disuruh dateng lah buat ambil gift package. Asik banget ya dapet kayak gift package. Wih, Nih, I Wih. kasih lihat nih. I dapet stocking gini loh, satu-satu. Wow. Gini. lucu banget. Nah, Oh, pas that's very udah, nice. Wow. nih kan, I udah dapet stocking gini, terus dapet balon, udah kayak anak kecil gitu ya, udah mau keluar gitu kan. Keluar tiba-tiba di stopin gitu. Hi, do you want me to pray for you? Terus I was like, oh sure gitu kan. Siapa sih yang nggak mau didoain ya kan? Udahlah, Mm-mm. didoain aja. Hmm. Aku shock. Pertama dia ngomong Mandarin. Saya kayak, oh sorry, I don't understand Mandarin gitu. Terus dia kayak, oh ya by the way, kalau kalian nggak tahu, I tuh di Richmond. Richmond itu banyak orang Chinese. Orang Jadi makanya Chinese. mereka kira I Chinese, Yeah. mereka langsung doain I pakai Mandarin. Untung I stopin gitu langsung kan. Pokoknya intinya I stopin, terus dia doain I pakai bahasa Inggris. Udah kan, udah bagus lah, about life lah, New Year lah, New Me lah. Tiba-tiba belakang-belakangnya dia ngomong kayak gini guys. I wish this woman will be apa, pokoknya intinya dia bakal have a good marriage life, dapat jodoh yang bagus gitu. So, kayak pas doa I udah kayak Coba. udah kusyuk banget kan, kayak oh iya tiba-tiba kayak kenapa tiba-tiba nih orang ngomongin married, gue pacarnya kagak ada kayak gitu. Ya intinya kayak gitu sih guys. Jadi selama itu aja jadi pulang aja kayak mikirin gitu, kayak good marriage life, good apa partner, mungkin tahun depan kali. Asik banget. Berasa Wow. aneh gak Gap didoain gitu, Amin. Gap? Sedikit sih soalnya gitu kan, I kan lagi kusyuk-kusyuk kayak gitu, I kayak tiba-tiba I sedikit buka mata sih kayak gitu kan, kayak what's wrong, tiba-tiba kenapa I didoain tentang marriage, you know, kayak it's so weird aja sih. Ya kayak kalian nyadar nggak sih actually kayak kalau misalnya just mungkin ini orang Indo doang kali ya. Cuman kalau misalnya orang-orang Indo tuh kalau didoain tentang kayak jodoh atau kayak marriage and all that stuff yang kayak di masa depan tuh agak risih. Ya nggak sih? Mm-mm. Kayak Iya. kayak mungkin it's just kayak the gengsi in those Indo people nggak sih? Kayak yang mereka mikir kayak, aduh kenapa gue dipikirnya kayak desperate ya, kenapa gue dipikirnya kayak Yes. jomblo terus atau gimana gitu. Terus kayak actually ini nih, I have a question deh. Kayak buat yang paling tua di sini. Buat TJ. Siapa tuh? Kalian Siapa? gimana? Who's that person? Udah disebut Kalian gimana namanya. Kalau gue, for me, honestly, gue malah senang kalau didoain tentang jodoh kali ya. Kayak, apa namanya? Because for me personally, I always believe kayak itu hal yang paling penting untuk salah satu, nggak paling penting, sorry. Salah satu hal yang paling penting untuk didoain gitu kan. Because you only have one shot in life. Of course, kayak, apa namanya? Kayak lu pengen didoain biar lu siap gitu kan ya. Iya sih. And then kayak if you wanna go into a relationship juga you siap gitu. Yeah. And then maybe for me kayak kenapa tadi kayak misalkan kayak ada yang bilang kayak risih gitu kan kalau misalkan orang didoain tentang jodoh, kayak aduh kayak rasanya kayak apa sih, enggak lah gue nggak nyari gitu kan. Mungkin mereka kayak mungkin mereka juga nggak ngerti apakah mereka tuh siap atau enggak gitu. Makanya mereka belum mau punya pikiran ke sana gitu. Let me share my story just a little bit gitu. Kayak when I first start dating, kayak gue juga nggak gitu ngerti tentang kayak gini, and I have to learn obviously along the way. And then makanya sebelum gue masuk dating ini kayak benar-benar kayak I have to learn a lot to ask myself apakah gue udah siap atau belum. Soalnya beda loh kalau lu masuk ke dalam sebuah relationship siap dan gak siap tuh bener-bener kayak hasilnya beda banget gitu. Kayak little story from gue, kayak dulu sebelum gue pacaran ini, gue itu obviously gue harus nanya Tuhan dulu gitu. Nanya Tuhan, dan ceweknya juga nanya Tuhan gitu. Kayak kita berdua memang udah siap atau belum. Dan kayak kita juga nanya ke leader-leader kita, nanya ke kayak ke pastor juga. Basically kita minta support dari mereka, and then ketika semuanya udah oke, baru kita jalan gitu. Restu gitu ya, kayak restu gitu. Ya, kalau orang Indo bilang minta restu lah, minta restu. Oh, oke. Nah, itu basically itu cerita gue lah. Tapi obviously kan kayak gue masih pacaran juga gitu kan. Mungkin kita bisa dengar something different dari Jasar. Kalau soalnya kan Jas lu kan lu nikah nih. Iya. Gue pengen tahu nih kayak lu pas masih zaman-zaman pacaran sama Andri,
kayak gimana, kayak lu apa namanya, kayak apakah pas pacaran tuh lu udah merasa siapkah, atau kapan lu tahu pas lu masuk ke dalam sebuah relationship kalau lu tuh udah siap? Kalau gue waktu itu tuh pas lagi dulu banget, pas gue masih kayak SMP, SMA-an tuh gue udah kayak lumayan bilang ke diri gue sendiri, pokoknya gue nggak siap untuk pacaran pas lagi masa-masa sekolah itu, SMP, SMA. Pokoknya gue maunya set kayak gue baru siap pas lagi kuliah. Karena gue mikirnya kayak dari dulu, gue tuh selalu mikir kayak gue pengen kuliah ke luar. Gue nggak tahu kemana, tapi pokoknya gue mau keluar. Terus udah gitu, gue mikir kayak, gue tahu nih gue orangnya nggak bisa deh namanya LDR-LDRan gitu. Kayak, I don't know, mungkin orang-orang di luar sana kayak yang bisa, wow, gue kagum banget sama mereka gitu. Personally. Masih apa LDR tuh apa sih Jess? Apa sih Jess LDR? Long distance relationship, J namanya. Aduh kok, masa kok nggak tahu sih? Masa nggak tahu? Bahasa Inggrisnya kurang bagus. Bahasa Inggrisnya kurang bagus dia. Oh, harus gitu ya, bukan LDR apa LDR. Harus soalnya LDR. Ada teman kita bilang LDR tuh kayak lu doang relationship. AKA single. Itu bisa juga sih. Bisa juga. That's so sad. Lanjut. Tapi ya, waktu itu gue kayak bilang ke diri gue sendiri, gue nggak siap deh pokoknya pas lagi SMA. Terus begitu gue juga pikir karena gue mau bukan siapin ya, kayak maksudnya spend my teenage years tuh kayak untuk kayak diri gue sendiri, tapi juga untuk kayak build relationship sama diri gue sendiri, untuk lebih mengenal diri gue, build relationship sama Tuhan. Kayak waktu itu gue jadi lumayan sering pelayanan yang lebih macam-macam. Terus begitu mau build relationship sama keluarga, temen, gitu-gitu. Dari situ gue juga jadi ngerasa kayak, oke, dari situ gue tahu nih diri gue tuh kayak gimana, dan gue jadi tahu kayak apa sih istilahnya, kelemahan gue di mana, dan lebih bukan cuma tahu kelemahan gue di mana, tapi terima dan acknowledge kayak, oh ya udah emang itu kelemahan gue. Jadi dari situ gue ngerasa kayak pas gue, kalau misal waktu itu gue mau pacaran, gue siap untuk gak usah impress that person with kayak, oh I have to kayak istilahnya quote unquote kayak be the best of myself, dan kayak portray supaya gue nggak ada kelemahan yang padahal sebenarnya ada gitu. Gue ngerasanya lebih kayak gitu. Ya? Iya, jadi gue ngeliatnya kayak kalau misalnya gue ketemu pasangan, kayak orang itu tahu kelemahan gue, dan gue juga totally okay, gue open dengan kelemahan gue, dan orang itu tugasnya lebih kayak, ya udah kalau misalnya dia emang kelebihannya di sana, kita bisa complement each other gitu. Jadi waktu itu kayak contohnya pas gue ketemu Andri, kayak dia itu accountant orangnya. Jadi obviously dia orangnya super duper teliti, sedangkan gue orangnya selebornya nggak kira-kira. Jadi kayak menurut gue kita ya boleh lah supaya gue lebih teliti dikit orangnya. Lebih balance lah. Iya, jadi lebih balance. Jadi gue ngerasanya kesiapan gue lebih ke arah sana gitu. Yang penting gue bisa terima diri gue apa adanya, dan orang itu juga bisa terima diri gue apa adanya. BTW guys, kalau kalian penasaran kok Andri itu kayak gimana, langsung aja ke Instagram Cijeshar. Masa? Betul. Dia ada Instagram sendiri, @BugsAndri. Tapi dia udah follow. 2 tahun lebih, jadi Instagram gue aja sekalian di-follow ya, @Jeshar. Sekalian promosi ya. Link ada di bawah. Jangan ke Instagram gue. Tapi ya itu sih, kalau itu dari sisi gue. Nah, kalau misalnya dari kayak lu orang gimana? Kayak Joman misalnya. What do you think? Kalau gini ya, kayak with relationship, I can only reflect on kayak apa yang Aida pernah jalanin loh gitu. Kayak, and what I learned the most itu kayak it's about contentment lah basically. Tadi apa yang mungkin I think one of you guys udah sebut gitu loh, kayak awalnya tuh emang mungkin kayak that relationship is good for you, kayak oh iya kayak you guys help each other, terus kayak you guys complement each other, terus kayak you guys are always there for each other. Cuman kayak lama-lama ya, kayak I don't know, this might be only me, nggak tahu kalian udah pernah ngerasain apa enggak, tapi kayak lama-lama kita jadi too attached to that person loh. Too attached di mana bukan kayak secara fisik nempel gitu, no. Cuman kayak secara kayak reliance kayak gitu. You in everything that you do, you harus ada dia in everything kayak yang you mau ngelakuin. You harus kayak iya nih kayaknya dia doang yang bisa bantuin gue gitu loh. Iya nih kayaknya kayak gue harus dibantuin sama dia, gue harus kayak ditemenin sama dia di semuanya gitu loh, kayak
jadi kayak pembantu loh. Ya sih. Jadi mbak ya. Jadi mbak. Iya, jadi punya mbak. Jadi kayak you don't really have a room for yourself as an individual buat kayak grow. Jadi ini cuman kayak bertanggung sama itu orang doang gitu loh. With that nggak bisa kayak nggak bisa mandiri lah akhirnya. Ya mungkin awalnya ya bagus gitu yang kayak tadi I bilang, but ya akhirnya you juga bisa berhala in your relationship loh. Ya benar, very true. Nah, iya kayak apalagi in personally ya kan, I pelayanan juga. Terus kalau misalnya waktu itu I pacaran, jadinya ke split 2 gitu loh hidupnya. Jadi kayak lama-lama yang tadinya mungkin 80% 20%, lama-lama 50% pelayanan, 50% dia, terus lama-lama jadi kayak 20% pelayanan, 80% dia gitu loh. Kayak, ya right, kayak jadi ya gitulah. Cuman ya intinya you have to grow as an individual first gitu loh. That's just my Itu summary-nya intinya kita harus grow as an individual supaya kita nggak jadi bucin gitu. Itu dia. That's the word. Yeah, that's the word. Yeah, that's the word I'm looking for. Bucin. Yeah, that's nice. Bucin. Udah lama nggak dengar kata-kata itu gua. Lagi ngetren. Banget. Buat kalian yang nggak tahu bucin itu apa, artinya budak cinta, slave of love. I'm pretty sure they know. Atau nggak butuh cinta. Joman. Oh, itu boleh jadi hashtag, guys. Joman butuh cinta. Iya, aduh. Resolution 2021. Tapi ya, Man, I tuh relate banget sama you. Cause like, I tuh juga I think I have like the same experience. Cuma guys, kalau Joman, tadi Joman udah sempat ngomong, dia udah pernah pacaran. I itu ya, dari semua yang di sini, I belum. Aduh, sedih banget. Kayak dia, I belum pacaran gitu ya. Tapi, ya, pernah merasakan cinta, ya pernah gitu. Kan normal ya, maksudnya. Cuma, I itu juga ngerasa gitu loh, kayak being very reliant to this significant person gitu loh. Contohnya, karena I sebenarnya itu nggak boleh pacaran. Bukan nggak boleh pacaran, itu nggak pacaran karena sebenarnya dulu I nggak dibolehin sama my parents. Because my parents think that I'm not siap. Terus ya, of course lah, sebagai this teenager, kayak, why you nggak lihat I siap gitu loh. I udah siap gitu loh. Dari sisi mana I nggak siap? I udah 100% siap gitu loh. Cuma my parents tetap merasa I tuh belum siap gitu. And I feel ini juga bagusnya untuk you communicate with your parents loh guys. Soalnya pas I tuh dibilang nggak siap, terus I nggak communicate further. I cuma kayak, gue nggak suka lu ngomong gue nggak siap. Akhirnya I jadi menjawab my parents. I nggak pernah ngomongin about my love life with my parents. Padahal it's actually good to actually at least cerita lah sama your parents. Kan your parents basically sukses gitu kan, pacaran jadi nikah gitu kan. Iya, they experience it. Udah they experience it gitu. Nah, because I don't communicate with my parents, that's why I akhirnya cari jalan sendiri gitu loh. Akhirnya I backstreet lah orang dia kayak gitu. Yes. Gila. Keren banget. Gitu. Cuma pengalaman ya. Ya gitulah, intinya jadinya HTS, orang kan ngomongnya gitu kan, hubungan tanpa status gitu. Di luar biasa, kita nggak pacaran, tapi semua orang tahu itu rahasia umum gitu kan. Ya cuma gitu, intinya ya akhirnya karena I just feel like this guy understands me a lot. My parents don't understand me, this guy understands me. Akhirnya apa-apa carinya dia, kayak gitu loh. Sampai akhirnya kita tahu ini hubungan nggak sehat. How do I know hubungannya nggak sehat? Karena I jadinya itu loh, terlalu depend sama dia. I sakit, I ngomong sama dia. I marah, I celoteh sama dia. I senang, I ngomong sama dia. Itu pun jadinya sampai kayak 24 hours of my time tuh dipenuhi dengan dia gitu loh. Itu kayak ada lagu Indo tau gak sih? Apa itu? Lagu apa? Bukan apa yang aku mau makan, aku ingat kamu. Oh iya. Aku mau makan. Itu lagu siapa sih? I don't even know. Kamu. Gue nggak tahu. Nggak tahu. Nyanyi cewek aja. Yang nyanyi cewek, iya benar. I don't know. Itu lagu lama banget. No idea. Ya, aku sedang susah, ku ingat kamu kayak gitu-gitu. Iya tuh, itu kayak Gaby tahu tuh. Aduh, siapa yang nyanyi? Aduh, aku juga lupa. Listener kalau ada yang tahu bisa komen di Instagram kita. Iya, benar. Gitulah. Kita lupa banget. Sampai akhirnya jadi yang ngerasa itu jauh dari Tuhan gitu loh.
kayak Ai udah nggak fokus lah gitu loh, fokus Ai cuma ke orang ini, apa-apa tuh ke orang ini kayak gitu. Jadi ya Ai ngerasa hidup Ai kok makin gak bener ya gitu loh. Terus akhirnya tuh Ai baru sadar gitu loh, Ai nggak siap in pacaran itu bener, karena ternyata selama ini Ai jadi renggang gitu loh sama my parents, sama my keluarga, malah makin berantem, kalau ketahuan marah-marah kayak gitu kan, kayak jadinya nggak harmonis lah gitu loh. Everything that's not peaceful is not from God kan pastinya gitu kan. Jadi Ai baru sadar kayak bener. Iya kan, akhirnya Ai sadar kayak this is not right lah gitu. Ai sama dia juga kagak pacaran, tapi kayak pacaran, jadi batu sandungan buat orang lain yang ngeliatin kita, mungkin risih juga gitu kali ini orang maunya apa sih gitu loh, sampai gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, that's when I know gitu loh kalau ayah Ai tuh belum siap. Actually, ya gitu itu lah. bener sih. Kayak kamu tadi ngomong kayak gitu, Gap ya. Kayak tadi aku lupa nambahin kayak yang kayak ngomong ke orang tua tuh penting banget gitu kan. Itu salah satu yang menunjukkan kita tuh siap atau enggak dalam sebuah relationship gitu. Soalnya dulu aku juga pas sempat pernah kayak HTS gitu kan. Kayak itu karena sebenarnya belum siap, cuman kayak makanya nggak mau ngomong ke orang tua gitu kan. Nah, sekarang kayak aku merasa kayak kenapa aku tahu aku siap, karena aku begitu sebelum masuk ke dalam relationship ini, kita berdua sama-sama nanya ke orang tua dulu gitu. Harus tuh dulu dari orang tua, karena biasanya tuh orang suka kebalik, yang mereka suka tuh kayak pacaran dulu baru nanti kasih tahu ke orang tua. Kalau seharusnya kan kayak kita tanya orang tua dulu gitu kan, orang tuanya gimana, setuju atau enggak, oke atau enggak, baru kayak kita masuk ke dalam sebuah relationship gitu. Benar. Dari cerita kamu ya Gaba tadi, kayak bisa dibilang kayak itu salah satu salah satu ciri kalau menunjukkan kalau kamu siap atau enggak tuh ya itu berani ngomong sama parents atau enggak. Iya, betul. Benar. Iya, kayak kalau soalnya kalau misalnya even kita nggak berani minta izin, itu berarti kita udah tahu dong itu salah. Nah, terus kayak kalau misalnya kita nggak minta izin, terus akhirnya lama-lama nggak disetujuin, yang sakit siapa? Kita. Iya, kita sendiri. Kita, terus orang tua kita juga bisa sakit loh, iya nggak sih? Betul. Kayak kecewa, ya kok anak gue kayak malah diem sih, malah backstreet yang tadi Gaby bilang gitu loh. Iya. Iya. Gue juga ada personal experience sih pas lagi yang kayak cerita sama orang tua gitu. Jadi waktu itu pas lagi buat background story, gue tuh nggak pernah pacaran sampai gue ketemu Andri gitu. Jadi Andri was my first boyfriend juga gitu kan. Gitu. First love gak? Wow. Iya bisa bilang iyalah. Gitu. Nah, terus begitu salah satu waktu itu mungkin bisa dibilang kayak salah satu syaratnya adalah kayak gue mau terbuka juga sama orang tua, tapi gue nggak tahu cara ngomongnya gimana, dan gue takut kayak apakah nanti kayak cowoknya tuh mau nggak sih kayak langsung ngomong sama orang tua apa enggak gitu. Tapi kayak thank God dia tuh actually Andri yang brought it up duluan, sebelum dia yang bilang kayak oh yaudah sebelum kita jadian kita ngomong dulu sama parents oke apa enggak gitu. Terus gue yang kayak oh yaudah oke, gue coba ngomong sama parents gue ya. Ternyata at that time my dad tuh lagi cruise. Udah gitu kayak lagi cruise 2 minggu yang nggak ada sinyal sama sekali. Jadi kayak gue cerita ke nyokap gue, terus nyokap gue udah bilang kayak, oh ya udah, kayak I think mami bilang oke sih, tapi kamu coba tanya papi aja. Cuma papi baru balik kayak 2 setengah minggu lagi. Terus kita kayak, hah? Oke deh. Jadi kita kayak selama 2 mingguan tuh kita kayak, I don't know, kayak kita ngapain ya? Kalau ditinggal aja, kalau nggak diajak cruise? Ya karena gue di sini, bokap gue cruise-nya di Indo sama kayak orang kantornya dia gitu. Tapi maksudnya jadi kayak gue ingetnya kayak gitu aja sih, karena lucu aja kayak biasa orang-orang dapat jawaban within kayak a day or two kayak parentsnya ngomong, tapi ini kayak kita tunggu kayak 2 minggu lebih. Iya. Bener sih, that's kind of funny deh. Itu sih ngomongnya sama Kondi kayak, sorry ya, 2 weeks. Iya. Give me 2 weeks. Gue literally ngomongnya gitu. Put on hold. Iya, nyokap gue bilang oke sih, tapi bokap gue belum pulang. Jadi tunggu 2 minggu. Terus kita kayak, oke. But that's good though. Kalau misalnya your pasangan kayak okay, I will wait. Mereka beneran wait. That's to keep, okay? Bahasanya bukan kayak kita harus nunggu lah segala macam. Nah, itu kalian harus mikir lagi, guys. To keeper. Iya. Ya gitu loh sih. Ai itu juga baru sadar sih sebenarnya kayak kalau misalnya Ai nggak ada yang disembunyiin, maksudnya kalau Ai nggak salah ngapain Ai sembunyi-sembunyi? Pasti Ai mau cerita dong gitu loh. Artinya kalau
I sembunyi, artinya kan I melakukan sesuatu yang salah. I udah tahu salah, tapi I mau lanjutin lagi. Nah, that's not good loh guys, gitu kan. Jadi ya, gitu sih. And one more thing, I feel like you need to know your priorities nggak sih? Kayak now sekarang sekarang I udah banyak cerita gitu loh ke my parents. Ya banding I dulu yang teenager yang rebel, sekarang I banyak cerita dan segala macam. Terus actually recently my mom tuh nanya lah sama I, di Vancouver udah deket sama siapa? Kayak gitu-gitulah, biasa kan. Saya kayak, saya bilang sama my mom kayak, gak ada, gitu. Kayak semuanya I anggap friend gitu. Oh, emang yuk kenapa nggak not interested? Kayak I bilang aja honestly speaking, I don't think it's my focus right now gitu loh. I kesini datang buat sekolah, buat selesaiin S2. Ya, that's my priority. Kalau enggak, komitmen I kebagi-bagi gitu Mas. Jadi I feel like relationship needs a commitment gitu loh. And kalau misalnya I cuma main-main, bener banget. Ya udahlah, I cari aja cowok siapa, terus ya udah gitu loh. Nanti I nggak urusin lah, terserah lah. Pokoknya I cuma chat you good morning and good night, gitu kan. Nggak bisa, pacaran nggak bisa kayak gitu. Pacaran juga butuh energi lah gitu ya, butuh effort gitu kan. And I feel like my effort tuh belum bisa lah untuk itu. My effort sekarang untuk fokus belajar, untuk fokus pelayanan kayak gitu. So I think that's how I measure how I siap atau enggak ya, based on my priorities juga gitu sih. Jadi kayak kalau gitu namanya buat teman-teman kita yang lagi dengerin juga, kalau misalkan kalian nanya gitu kan, kayak sebenarnya kayak kalau gitu tahu dari mana sih kayak kita siap atau enggak? Tahu dari mana sih? Soalnya kan kayak let's face it, itu is a hard question gitu kan, karena nggak ada barometernya kayak sampai di level mana udah pasti siap atau di barometer mana kayak nggak siap gitu kan. Tapi kayak there's always kayak that foundation gitu. Kayak at least kita harus ada memang kayak nggak ada barometernya, kayak kita level di mana baru siap, tapi kita harus foundationnya masih ada, harus ada gitu kan. Jadi buat yang teman-teman yang kayak lagi bingung gitu kan, lagi nanya am I ready or am I not? Nah, sekarang ask yourself lagi gitu, kayak kalian pertama-tama yang paling penting itu adalah tahu nggak definisi dari dating dulu, ya nggak? Iya. Jadi kayak ngerti dulu dating itu apa gitu, dan kedua tahu tujuan dari dating itu apa. Karena tujuan tuh beda-beda ya. Ada yang cuma pengen ditemenin, ada cuma yang pengen biar kayak ada yang kayak Joman tadi, yang biar ada yang kayak kemana-mana, ada yang temenin, ada yang bantuin. Udah jadi kayak basically pacar lo udah kayak mbak aja gitu, ya nggak sih? Jadi supir, kalau cewek kan Lu basically cari, kalau nggak cari mbak, cari supir gitu kan. Tapi kan yang bener adalah lu cari pasangan hidup gitu, karena tujuannya ke marriage gitu. Jadi kayak memang foundationnya adalah pertama-tama kita ngerti dulu dating itu apa dan tahu kemana dating itu akan berjalan gitu. Iya. First definisinya ya bukan main-main guys, bukan untuk ditemenin. Yang tadi yang Ko TJ udah bilang, itu udah pasti kita bakal menikah gitu kan. Itu orang iya bukan mbak, itu orang bukan supir. Itu orang bakal jadi suami atau istri gua. Mau nggak? Nah, itu guys. Tujuannya ke sana, definisinya ke sana. Nah, of course experience kalian kan beda-beda. Experience kita ini beda-beda gitu, gimana cara kita tahu kita siap atau enggak. Tapi ya at least as a benchmark lah ya, kalian tahu dari mana. Of course kita go back to Alkitab, karena Alkitab jawabannya ada semua. Langsung aja deh jawaban. Buka nomor 1 apa? Nah, yang tadi kita udah sebut berkali-kali guys, kayak the first thing we have to do, that we have to be, itu kita harus konten sama diri kita sendiri. Kita harus puas sama diri kita sendiri gitu loh. Kayak karena in the end yang kita mau cari itu someone that complements us, bukan complete us. Jadi kita semestinya udah complete di awalnya gitu, right? Nah, kayak kita bisa lihat nih dari firman-nya di 1 Timotius 6 ayat 6. Itu I'll just read the English version ya. Dibilang kayak but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Nah, jadi intinya guys, harus konten sama diri sendiri. Jangan pikir kayak, gue harus pacaran nih. Kayak, gue bener-bener harus pacaran. Gue bener-bener harus cari jodoh. Iya nggak? I'm not complete without my tulang rusuk. Exactly. It is a very K-drama thing. It's a very K-drama thing. Very crunchy gap. Very crunchy.
But that's reality, man. Banyak orang yang suka ngomong kayak, Yeah, that is true. gue Yeah. gak komplit, gue ngerasa gue sendiri, gue butuh seseorang nemenin. Nah, itu salah, guys. Yes. Nah, Terus kayak kalau misalkan kayak Jasar, kayak Jas lu kayak apa namanya kan, lu udah apa namanya, udah nikah nih, kayak lu pasti bisa apa ya, lu lebih ada gambaran ya kayak gimana kalau sebenarnya pasangan tuh bukan untuk apa namanya complete each other gitu kan, tapi lebih ke complement each other. Setuju nggak lu? Iya, setuju banget sih. Makanya kayak menurut gue juga mungkin kayak bisa masuk ke poin yang kedua adalah kayak kita nyari pasangan itu bukan yang kayak tadi TJ bilang gitu, bukan someone yang kayak complete us, tapi yang kayak complement us. Dan salah satu apa ya standarnya itu adalah kayak kita cari someone tuh yang kayak sepadan dan sevisi dan juga kayak sepengertian juga sama kita. Karena kalau misalnya kita maunya ke goal A, kalau orang itu nggak mau ke goal A, ya susah loh gitu kan. Benar, ya itu salah satu kayak apa ya, mungkin banyak orang yang nggak gitu ngerti soalnya mereka mikirnya apa namanya, kayaknya itu bukan hal yang lu ngomongin pas lagi awal-awal pacaran, ya nggak sih? Awal-awal pacaran kayak yang penting mereka mikirnya yang penting gue nge-klop sama lu, gue ngeklik kayak maksud kayak nyambung lah intinya kayak lu ngomong apa gue ngerti kayak apa. Nah hal-hal yang kayak misalkan nanya sepadan sevisi itu biasanya nanya nanti tuh belakangan tuh kalau udah jalan berapa tahun, udah pas mau nikah baru kayak nanya visi lu apa, kayak lu mau apa dalam hidup gitu kan. Itu kadang-kadang jadi masalah soalnya kayak lu baru sadar ternyata apa yang lu mau dan apa yang dia mau bisa ya beda gitu kan. Iya. Nah, penting banget kayak sebelum pacaran tuh ya sama-sama terbuka masalah visi gitu. Misalkan contoh misalkan kayak karena kita kan orang Indo yang di Kanada nih. Kita nanya kayak, oke, visi lu gimana? Visi lu apakah ada rencana untuk for good di Indo atau for good selamanya di Kanada gitu kan? Itu kan as simple as that gitu. Kalau misalkan yang satu pengen pulang ke Indo, tapi yang satu udah kekeh mau stay di Kanada, itu udah ribet dari day zero gitu. Jadi kayak perlu diselaraskan, perlu disamain lah visinya. Benar. Ingat guys, pacaran itu tuh bukan masa pengenalan tuh pas pacaran. Bukan guys, masa pengenalan itu tuh justru when you're before pacaran. Pacaran tuh udah mau jalan nih prosesnya. I think kadang-kadang orang tuh punya salah persepsi kalau pacaran tuh, itu tuh kayak, cocok logi gitu loh. Nanti pas tuh pacaran, gue kenal lu kenal gue, yang mana yang nggak bisa, kita cari-cari gitu kan maksudnya. Itu guys, justru kita tahu itu tuh pas sebelum pacaran ya kita PDKT. Nah, itu loh guys, lu cari deh, lu gali info-info tuh pas PDKT. Jadi jangan sampai salah langkah, udah tahu PDKT sama orang yang gak mau tinggal di Kanada, mau pulang. Terus juga kayak udahlah nggak apa-apa, mungkin 3 tahun lagi dia akan berubah pikiran. 3 tahun lagi dia bakal pulang, terus lu gimana? Ketinggalan. That's true. That's why. Ada ayatnya deh, coba kita baca ayatnya kali ya di boleh. 2 Korintus 6 ayat 14, coba Ci. Iya, kalau di ayat yang 2 Korintus 6 ayat 14 tuh dibilanginnya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Asik, ini gelap banget. Gelap, pasti deep banget. Gelap banget ya, Gua gelap. Gelap. Gak bisa sama orang yang durhaka gitu. Asik gue gimana ya? Benar dia durhaka. Tapi maksudnya iya dari ayat ini aja gue juga jadi, maksudnya balik lagi kayak yang tadi poin yang gue bilang gitu kan. Kayak sepadan, sevisi, dan sepengertian. Kalau misalnya let's say, kalau kita taruh kebenaran dan kedurhakaan itu kayak di poin A sama poin B gitu. Kalau misalnya gue mau jadi poin A, sedangkan orang itu mau jadi poin B, ya nggak bakal ketemu gitu. Nggak pernah bakal ada jalan barengnya. Terus kayak nanti eventually kalau misalnya married, susah gitu. Karena ya nggak sama visinya dan nggak sama pengertiannya juga gitu. Iya. I guess that's why ini penting banget yang setiap kali kalau di gereja bilang, ya kalau bisa ya sesama orang Kristen gitu kan. Soalnya kan udah pasti tujuannya satu, Tuhan gitu kan. Kalau udah beda agama, kinda ya itu maksudnya ya agak susah aja gitu. Soalnya kita pengajarannya aja udah beda gitu kan. Nah itu untuk menggambarkannya lah gitu ya guys. Iya, gitu. Karena kayak foundation-nya udah sama lah gitu. Jadi istilahnya kayak kalau udah ada checklist, ya satu checklist-nya udah, checkbox-nya udah ke checklist lah gitu. Okay. Ya, kalau pastor kita selalu bilangnya
buku pedomannya yang penting sama. Nah, soalnya kayak gimana pun ya, gimana kayak kadang-kadang orang yang visinya sama pun bisa aja kayak ada perbedaan-perbedaan gitu kan. Susah loh, kayak kita nggak mungkin ketemu orang yang benar-benar kayak sama persis kayak kita gitu kan. Itu mustahil. Tapi kalau misalnya buku pedomannya sama gitu kan, sama-sama Alkitab gitu. Jadi kayak jalannya tuh kayak lebih ada guidance gitu kan, daripada kalau buku pedomannya beda. Kalau buku pedomannya beda, yang satu mau ke kiri, yang satu ke kanan kan pusing gitu kan ya. Makanya. Betul. So know from the get go guys. Jangan nanti udah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi baru tanya, sebenarnya you mau jadi apa sih? Aduh, telat guys. Gitu. Ya, duda apa ya, kayak ya let's face it, mungkin hal-hal kayak gini nggak enak sih, memang kayak this is heavy topic gitu, apalagi untuk ngomong untuk awal-awal relationship gitu kan. Cuman kayak it's very needed because memang kayak gini loh, relationship itself juga nggak gampang gitu kan. You will face a lot of kayak challenges along the way. Tapi gimana kalau misalkan kayak udah banyak challenge itu, terus ditambahin hal sebesar ini gitu kan. Wah, itu bakal kayak overwhelmingly difficult gitu. Jadi kayak mendingan get this over with, kayak ngomongin dulu visi kalian, samain gitu. Iya. Kalau kata leader kita dulu, si Korenhard, dia pasti selalu ngomong kayak sebelum masuk relationship, tanya dulu value kamu tuh apa sih? Widih. What do you value in life? Widih. Dalam banget. Kalau orang gombal kayak gini, what do you value in life? Misalnya nanya gitu, you. Terus jawabnya kayak, tidak. Itu bisa jadi itu loh, man. Tagline lu nanti kalau misalkan mau gombal-gombal. Tagline. Yeah. What do you value in life? Terus dia udah jawab value dia, terus kayak kalau I value you. Ya gitulah intinya. Ya bersakit-sakit dahulu, nanti bersenang-senang kemudian gitu sih. Although ya pas marriage life ya nggak langsung happy juga sih. Of course banyak challenges juga ya kan Ci? Iya. Kalau gitu udah. Masih ada ya poinnya ya? Oh masih ada deh, satu lagi. Udah aja, masih ada guys, masih ada. Maaf ya. Oke, nah ini yang terakhir tuh guys, kalau kan kita tadi udah ngomong, udah konten, udah selesai, komplit, udah selesai gitu. Terus kita udah cari orang yang sepadan, sevisi dan sepengertian. Sepengertian kan basically kayak ya kecil-kecil kita bisa ngerti lah, dia tahu kelemahan I tahu kelemahan dia, atau strong point segala macam. Nah, once we know this, terus kita tahu, kita fokus on our priority, fokusnya Tuhan mau kasih kita apa, kita udah do our part semuanya, nanti Tuhan juga bakal do his part kok gitu. Amin. Betul. Amin. Iya, amin. Maksudnya kayak sorry agak telat ya. Zoom guys, Zoom gitu. Basically gitu. Internet. Ya, kalau kalian lihat nih di Kejadian 2 ayat 18, I'm just gonna kayak kasih tahu aja ceritanya gitu ya guys. Basically tuh si Adam tuh udah ngelakuin semuanya di Taman Eden, terus dia akhirnya tidur gitu. Dia akhirnya tidur, terus akhirnya Tuhan bilang gitu, tidak baik ya kalau manusia itu seorang diri aja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tapi ingat guys, si Tuhan lagi maksudnya Tuhan tuh bukan kayak berani sekali saya, maaf Tuhan, maksudnya friendly ya, friendly guys kan, Jesus my best friend gitu. Itu ya basically ya manusia, maksudnya kadang kan orang bilang, iya Tuhan kan bilang manusia tuh nggak baik seorang diri aja, tapi dia nggak lihat gitu loh, sebelumnya si Adam tuh udah ngelakuin partnya dia, udah ngelakuin pelayanan dia, udah ngelakuin calling dia. Nah, you gimana gitu? Maksudnya, udah belum melakukan responsibility you? Udah belum melakukan bagian you? Nanti kalau you udah ngelakuin, baru deh Tuhan kerjain partnya, baru dikasih gitu. Amin, ya. Amin, iya. Memang ada bagian kita, ada bagian Tuhan juga. Jadi ya, again to sum up, ya, of course kita harus siap dulu lah ya guys ya. Kita harus siap gitu kan. Apa namanya, kayak sebenarnya gini loh, kayak Tuhan tuh nggak pernah maksa gitu kan, dia nggak pernah maksa kita gitu. Kalau misalkan kayak Tuhan tahu nih, sebenarnya kita belum siap, cuman kita paksain gitu loh. Tuhan nggak akan larang kita, Tuhan bakal tetap izinin terjadi gitu. Tapi there is always one thing yang nggak pernah akan hilang, itu adalah consequence gitu. Ketika misalkan kayak kalian belum siap dan kalian masuk ke dalam sebuah relationship, kayak bisa aja, cuman pasti ada konsekuensinya yang harus
yang kayak dijalanin gitu kan. Mungkin kayak awal-awal ribut-ribut dulu atau kayak berantem lah atau mungkin kayak gimana gitu kan. Makanya pasti ada konsekuensi dan biasanya konsekuensi itu nggak enak. Jadi lebih baik biar nggak sakit, siapin diri dulu, ya nggak? Siapin diri. Bener sih. Iya, terus kayak balik lagi juga yang makanya balik lagi kayak kita nggak bisa maksain diri kita sendiri. Makanya ada a saying di bahasa Indo kan kayak jodoh tuh di tangan Tuhan. Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa maksain itu. Yang penting kita do our part, sama-sama kita pelayanan buat Tuhan, kasihin Tuhan segala macam. Nanti kayak Tuhan bakal kasih kita gitu loh dengan waktunya dia. Nah, satu pertanyaan nih guys, kayak at least buat me and Gaby lah. Gap, kapan pacaran? Wadidaw. Itu pertanyaan sensitif kalau orang Indo. Cuma nggak apa-apa kan kita udah sharing dari tadi. Jadi gue udah tahu. Jawabannya ya, bukan pas ada, tapi pas siap. Asik. Boleh lah. Nah, pas siap itu artinya apa sih? Kita harus pertama content with ourselves, ya. Kedua juga kita harus punya visi yang sepadan dan guys pengertian. Terus begitu kitanya sendiri juga harus fokus on God's calling first untuk diri ya. Nah, tapi pasti ada yang punya kayak gini nih, punya pertanyaan kayak gini. Tapi gue udah siap. Oh, belum ada ya? Nah, itu gimana tuh, Ci? Nah, kalau itu balik lagi, kita fokus aja dulu ke God's calling. Ujung-ujungnya kan jodoh juga di tangan Tuhan. Jadi nanti biar Tuhan yang kasih ke kita. In His timing, of course. In His timing. Siapa tahu itu ya, kayak kayak lu nganggap kita udah siap, tapi Tuhan bilang belum siap. Never know, ya nggak? Betul. Benar. Anyway, it's been a good sharing, guys. Thank you so much loh buat kita semua. This is our first time ya kita berempat nge-host di podcast ini. Gimana rasanya? Oke? Good. Mantap. Really good. Rame banget gak sih? Iya. This is the first but not gonna be the last, hopefully. Hopefully teman-teman yang denger nggak pusing dengerin celotehan kita semua. Biasanya cuma berdua, sekarang dikali 2 jadi berempat. Makin pusing. Tapi hopefully teman-teman hari ini at least belajar kayak dapat something lah dari kayak experience kita, dari kayak sharing pengalaman hidup gitu kan, terutama dari Jasar kan udah nikah ya, udah Dave, she's made it lah gitu, udah nyampe garis akhirnya gitu kan, pernikahan, kita kan masih kesana gitu kan. Hopefully ya dari semua ini kayak ada 1 hal 2 hal yang bisa ngebantu, is gonna be super awesome. Jadi itu aja dari kita. Jadi itu deh dari cenat-cenat episode kali ini. Buat kalian yang punya topik-topik lain gitu, punya suggestion, kalian bisa langsung DM kita di Instagram kita @BICVancouver. Atau enggak, langsung aja nih komen di bawah ini buat yang lagi di YouTube, langsung komen. Siapa tahu topik-topik kalian yang dimasukin bisa kita bahas di episode berikutnya. Betul banget. Dan pastinya don't forget to subscribe to our YouTube channel, guys. @BICVancouver. Supaya kalian bisa langsung tahu kapan cenut-cenut datang lagi. Or follow aja our Spotify buat kalian yang lebih ke audio person gitu ya. Langsung aja ke Cenut-Cenut Podcast supaya nggak ketinggalan cerita dan celotehan kita selanjutnya. Nah, sekian dari kita berempat di sini. Merry Christmas and have a happy New Year, everyone. Merry Christmas. Bye. Merry Christmas. God bless. Next year.